Pada tahun 1968, sebuah stasiun televisi menayangkan sebuah acara yang membahas tentang berbagai virus. Mereka juga membicarakan sebuah virus berupa jamur yang bisa menjadi parasit untuk inangnya. Jamur ini akan sepenuhnya dapat mengendalikan tubuh inangnya dan menjaga inangnya tetap hidup. Virus seperti ini sangat berbahaya dan akan menyebar bahkan tidak ada obat yang bisa menyembuhkannya. Pada tahun 2003 di sebuah rumah, tinggallah seorang anak perempuan bernama Sarah Miller dan ayahnya Joel, serta paman dari Sarah yaitu Tommy Miller. Suatu pagi, saat mereka sedang melakukan sarapan, berita pada radio menyiarkan sebuah informasi tentang beberapa gangguan yang ada di ibu kota Indonesia, yaitu Jakarta. Karena itu, pemerintah Amerika Serikat menghimbau kepada warganya untuk lebih hati-hati dan waspada. Sebelum berangkat ke sekolah, Sarah mengambil jam tangan Joel yang rusak dan juga uangnya yang ada di laci. Dia berniat untuk memperbaiki jam tangan Joel karena pada hari itu Joel sedang berulang tahun dan ingin memberikan jam tangan itu kepadanya. Sepulang sekolah, Sarah sempat mampir ke toko jam untuk memperbaikinya. Tapi tiba-tiba istri dari pemilik toko jam ingin menutup tokonya lebih awal. Dia menyadari akan ada sesuatu yang terjadi, karena sudah beberapa hari banyak mobil polisi dan helikopter yang berpatroli. Setelah pulang dari toko jam, Sarah mampir ke rumah tetangganya yaitu Nyonya Adler. Nyonya Adler tinggal bersama suami dan ibunya yang sedang sakit serta seekor anjing bernama Mercy. Ketika di rumah Nyonya Adler, Sarah meminta izin untuk meminjam sebuah kaset film yang akan dia tonton bersama Joel di malam hari. Karena waktu sudah petang, Sarah memutuskan untuk pamit pulang. Tapi sebelumnya, dia melihat Mercy bertingkah aneh karena terus menatap ibu dari Nyonya Adler yang sedang sakit. Pada malam harinya, Sarah memberikan kado kepada Joel berupa jam tangan yang sudah diperbaiki. Setelah itu, Sarah dan ayahnya menonton film dari kaset yang dia pinjam dari Nyonya Adler. Sebelum film habis, Sarah dan Joel malah tertidur. Tiba-tiba, suara telepon berbunyi. Suara itu membangunkan Joel, sedangkan Sarah masih terlelap dalam tidurnya. Ternyata, telepon itu dari Tommy yang sedang dalam masalah. Tommy menghajar beberapa berandal dan kini berada di kantor polisi. Tommy meminta Joel untuk menjemputnya di kantor polisi. Setelah mendapat kabar itu, Joel memindahkan Sarah yang masih tertidur ke kamarnya dan bergegas menjemput Tommy. Sarah yang terlelap dalam tidurnya tiba-tiba dibangunkan oleh suara gemuruh yang keras dari luar. Sarah kebingungan karena dia mendapati dirinya seorang diri di rumah. Karena merasa khawatir, Sarah bergegas mencari Joel di sekitar rumah. Saat sedang mencari Joel, tiba-tiba Mercy menggonggong dan mengagetkan Sarah. Mercy bertingkah aneh seakan dia sedang ketakutan. Melihat Mercy seperti itu, Sarah bergegas untuk mengembalikannya ke rumah Nyonya Adler. Tapi sepertinya Mercy menolak dan malah kabur. Ketika Mercy sudah kabur, Sarah ingin memberitahukannya kepada Nyonya Adler. Tapi rumah Nyonya Adler tampak sepi dan sangat gelap. Sarah kebingungan dan mencoba untuk memeriksanya. Saat masuk, Sarah menginjak darah segar yang ada di lantai. Sarah yang makin ketakutan juga melihat ibu dari Nyonya Adler yang sudah berubah menjadi zombie dan telah menyerang Nyonya Adler dan suaminya. Bergegas, Sarah berlari keluar rumah dengan diikuti oleh zombie itu. Pada waktu yang bersamaan, Joel dan Tommy datang dan menyelamatkan Sarah. Mereka bertiga langsung pergi menggunakan mobil untuk mencari tempat yang aman. Karena di sana sangat berbahaya dan banyak tetangga mereka yang sudah berubah menjadi zombie. Dalam perjalanan, mereka membahas tentang wabah virus zombie itu. Virus itu menginfeksi dan menyebar dari kota. Virus seperti parasit yang bisa menjangkit kepada siapapun yang digigit dan mengambil alih tubuhnya sebagai inang. Di tengah pembicaraan, mereka mendapati jalanan yang padat karena semua orang sudah mulai mengungsi. Akhirnya, mereka memutuskan untuk memutar melewati jalan di pinggir kota. Tapi, mereka malah terkepung dengan zombie yang lebih banyak. Saat terkepung, tiba-tiba sebuah pesawat jatuh di sekitar sana dan menghancurkan mobil mereka. Sempat tidak sadar beberapa detik, akhirnya Joel, Sarah, dan Tommy berhasil keluar dari mobil mereka yang sudah terbalik. Kejadian itu membuat kaki Sarah terluka dan sangat sulit untuk berjalan. Akhirnya Joel menggendong Sarah. Tiba-tiba mobil polisi yang terbakar dan menabrak mobil lain memisahkan Joel dan Sarah dari Tommy. Dengan tenang, Tommy menyuruh Joel untuk bertemu kembali di tepi sungai. Akhirnya mereka berpisah untuk sementara waktu. Sambil menggendong Sarah, Joel bertemu dengan zombie yang sedang memakan manusia. Zombie itu menatap Joel dan mengejarnya dengan cepat.
Joel berlari melewati sebuah restoran dan menuju ke tepi sungai. Zombie yang mengejar Joel tiba-tiba ditembak oleh seorang tentara militer. Tentara militer itu melaporkan kepada atasannya jika dia menemukan 2 orang penyintas di tepi sungai. Sayangnya, atasannya malah memerintahkannya untuk langsung membunuh Joel dan Sarah. Tentara itu langsung menembaki Joel dan Sarah, tapi Joel sempat menghindari tembakan itu dan terjatuh bersama Sarah. Sebelum mengakhiri hidup Joel dan Sarah, tentara itu langsung ditembak di bagian kepala oleh Tommy yang baru saja sampai di tepi sungai. Perhatian Joel langsung teralihkan kepada Sarah yang ternyata terkena tembakan dari tentara itu dan menewaskannya. 20 tahun berlalu sejak wabah itu menjadi pandemi di seluruh dunia. Pada saat ini di Boston, tahun 2023 telah diterapkan sebuah zona karantina untuk para penyintas yang tidak terinfeksi virus. Zona karantina ini dikuasai oleh militer FEDRA, Federal Disaster Response Agency. FEDRA secara otoritas menguasai tempat karantina dan tidak segan untuk membunuh siapa saja yang terinfeksi virus dan menentang peraturannya. Sedangkan ada juga sebuah kelompok besar yang disebut Fireflies. Kelompok ini adalah kelompok pemberontak yang akan menentang FEDRA. Fireflies juga memiliki tujuannya sendiri. Saat ini Joel menjadi salah satu penyintas di tempat karantina yang dijaga FEDRA. Dia bekerja untuk mendapatkan sejumlah uang, tapi uang yang digunakan saat ini bukanlah mata uang di negaranya, melainkan mata uang buatan FEDRA. Suatu hari, Joel menemui salah satu petugas penjaga FEDRA untuk menjual obat-obatan kepadanya, guna untuk mendapatkan uang tambahan. Joel juga menanyakan perihal sebuah truk kepada petugas itu, karena Joel berniat untuk kabur dari tempat karantina dengan membawa truk. Joel juga sudah bekerja sama dengan seorang wanita bernama Teresa atau biasa dikenal dengan nama Tess untuk membantunya mendapatkan sebuah aki. Aki itu nantinya akan Joel gunakan sebagai tenaga untuk menyalakan truk. Tess menyuruh seorang laki-laki bernama Robert untuk membelikan sebuah aki. Namun, Robert menjual kembali aki tersebut ke orang lain. Disitulah terjadi keributan antara Tess dan Robert. Pada saat yang bersamaan, Fedra dan Firefly sedang melakukan baku tembak. Hal itu dijadikan kesempatan oleh Robert untuk kabur dari Tess. Di tempat lain, Joel pergi ke jasa layanan pesan suara radio untuk menghubungi Tommy yang sudah cukup lama berpisah darinya. Tapi sampai saat ini, Tommy masih belum membalas pesan Joel. Ini membuat Joel khawatir. Dengan nekat, Joel merencanakan untuk pergi ke tempat jasa layanan pesan suara radio yang biasa Tommy gunakan untuk menghubungi dirinya. Keesokan hari, Joel bertemu dengan Tess dan merencanakan untuk pergi dari tempat karantina itu. Tapi Tess memberitahu jika Robert kabur dengan membawa aki yang sudah Joel pesan. Akhirnya, Joel dan Tess memutuskan untuk mencari Robert dengan membawa beberapa senjata yang sudah lama Joel simpan. Joel dan Tess akhirnya keluar secara diam-diam dari zona karantina tanpa sepengetahuan Fedra. Mereka menelusuri jalan lewat ruang bawah tanah dan sampai di sebuah tempat. Di sana mereka menemukan Robert yang sudah tewas karena sebuah tembakan. Mereka juga mendapati aki yang ternyata sudah rusak. Saat sedang menelusuri tempat itu, Joel bertemu seorang wanita bernama Marlene, yaitu salah satu pemimpin Fireflies. Marlene bersama seorang temannya dan anak kecil bernama Ellie ternyata habis melakukan baku tembak dengan kelompok Robert. Marlene berniat membeli sebuah aki kepada Robert, tapi Robert menipunya dengan memberikannya aki yang rusak. Joel yang sebelumnya memang mengenal Marlene langsung bertanya kepada Marlene perihal aki yang dia butuhkan. Tapi Marlene tidak memberikan informasi yang jelas kepada Joel. Mengetahui dirinya terluka, Marlene meminta Joel untuk membawa Ellie ke Old State House yang ada di luar Boston. Di sana, kelompok Fireflies yang lain sudah menunggu untuk menjemput Ellie. Sebagai imbalan, Marlene akan memberikan semua perlengkapan untuk Joel dan Tess. Karena sudah sepakat, akhirnya Joel, Tess, dan Ellie mulai melakukan perjalanan menuju Old State House. Tapi sebelumnya mereka sempat tertangkap oleh seorang petugas karena ketahuan kabur dari karantina. Setelah tertangkap, petugas memeriksa mereka dengan alat deteksi virus. Joel dan Tess bebas. Sementara Ellie terinfeksi virus. Tapi anehnya Ellie tidak berubah menjadi zombie setelah terinfeksi selama beberapa hari. Akhirnya Joel menghajar petugas itu hingga tewas. Joel mengambil senapan milik petugas dan melanjutkan perjalanan bersama Tess dan Ellie.
Cerita bersambung ketika petualangan mereka yang sesungguhnya akan dimulai.